Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan Desember 2021. Seperti biasa, aku akan bacakan intro pengingat untuk kalian bahwa readingan ini adalah readingan yang general, readingan yang umum. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung atau enggak dengan situasi kamu, bisa juga enggak ya. Ini bukan private reading. Jadi kalau memang tidak sesuai, ini mungkin bukan readingan untuk kamu gitu ya, kamu bisa cari placement yang lain ataupun kamu bisa move on cari tarot reader yang lainnya. Termasuk kalau kamu tidak sesuai dengan segala sesuatu yang ada di dalam video ini, dengan akunya, dengan cara aku bawain ya, dengan durasinya, dengan penempatan iklan dan lain sebagainya. Kalau kamu tidak suka, please silahkan move on ya. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik. Pokoknya jangan dipaksakan, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini dan selamat datang buat kalian semua yang baru kenal sama Katanya Tarot Indonesia. Kita akan masuk ke dalam readingan yang akan dibagi jadi dua. Yang pertama adalah untuk yang single dan yang berikutnya adalah untuk yang couple-nya. Oke? Oke, mari kita masuk ke pada readingan kalian masing-masing. Oke, Taurus single ini adalah pembacaan energi cinta asmara untuk kalian yang single. Desember 2021. Tadi aku waktu lagi shuffle, aku melihat, sorry ya kalau ada bunyi-bunyi lagi renovasi, aku melihat ada seperti kayak orang yang melangkah pergi dari sesuatu yang mungkin dia sudah ngelihat, oh udah nggak ada harapan lagi, udah nggak ada yang perlu dipertahanin lagi, udah nggak ada yang perlu di-fightin lagi gitu ya. Dan orang ini meninggalkan tempat tersebut. Oke, cukup dengan perasaan yang ku dapat. Dan mungkin ini adalah kalian ya yang akhirnya memutuskan untuk walking away dari satu hubungan, dari seseorang. Two of One dalam keadaan tegap, berada di dalam perpecahan jalan, memilih, ada option di situ. Cuman kalau yang aku lihat dari si gambar ini gitu ya, aku melihat kamu sebenarnya tahu apa yang perlu dan harus kamu lakukan, apa yang harus kamu pilih, apa tindakan yang perlu kamu ambil. Cuman untuk mengeksekusi itu kamu masih berpikir gitu loh. The Devil dalam keadaan tegap. Kita lihat kartu-kartu utamanya dulu ya. The Devil dalam keadaan tegap. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi option yang merupakan keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan. Tetapi buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah merupakan orang ya, pilihan yang berupa orang. Mungkin buat beberapa dari kamu sedang dealing dengan lebih dari satu orang dan ini adalah kamu memilih gitu. Dengan adanya The Devil, aku melihat seperti ada satu hal yang mengikat kamu. Dan ini bisa berhubungan dengan masa lalu. Mungkin kamu masih terjebak di masa lalu kamu, mungkin juga orang dari masa lalu kamu ini masih belum bisa melepaskan kamu secara benar-benar ngelepasin, terima kalau kamu move on, terima kalau kamu udah nggak seharusnya ada dalam kehidupan dia dan nggak seharusnya dia rempongin lagi gitu ya, direcokin lagi. Tapi ini adalah juga bisa hal-hal di masa lalu yang masih membekas ataupun masih membuat kamu terkendalikan. Mungkin ini adalah memori-memori, kenangan, ataupun ini adalah ya orang tersebut. Dimana kamu kayak mungkin punya pilihan, gua masih terus berharapkah bahwa orang ini bisa kembali ke dalam kehidupan gue dan gue move on dengan kehidupan gue sendiri, membuka pintu untuk orang lain, ataukah gue masih berharap gitu. Pasti tadi beneran gak sih? Maksudnya bener gak sih yang aku omongin? Pokoknya antara kamu masih
mau tinggal di posisi ini ataupun kamu harus beranjak. Kamu masih mengharapkan ataupun kamu sudah membuang harapan itu jauh-jauh gitu ya. Cuman kalau yang aku lihat, kamu mungkin dengan situasi dan keadaan yang ada, kamu sendiri sebenarnya sudah tahu apa yang perlu kamu lakukan. Cuman masih ada hal-hal yang mengikat ini, termasuk kalau misalnya hal ini adalah orang yang masih belum bisa melepaskan kamu, melepaskan bahwa oh ya, gua sama dia udah nggak ada apa-apa. Tapi mungkin buat beberapa dari kamu agak sulit melakukan hal tersebut karena orang ini masih berusaha untuk ngegegem kamu dengan segala taktik dan segala dengan segala caranya dia untuk memanipulasi kamu supaya dia bisa mempergunakan dan bisa mengambil satu manfaat atau kegunaan dari keberadaan kamu. Buat beberapa dari kamu ya ini yang bisa masalah materi ataupun mereka menggunakan anak ya buat yang udah sempat berkeluarga dan lain sebagainya. Tapi ada satu energi yang seperti menguasai ataupun mengontrol atau mengendalikan sehingga kamu agak sulit untuk bergerak, agak sulit untuk melakukan apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan. Wheel of Fortune. Harus ada satu perubahan yang kamu lakukan dan menerima perubahan yang terjadi yang ada pada saat ini. Yang namanya perubahan ya kita seringnya saat kita menghadapi satu perubahan yang merubah situasi kita, seringkali kita ngerasa overwhelmed gitu ya, nggak tahu harus gimana, dimana kita harus beradaptasi. Tetapi perubahan ini pun bisa terjadi adalah hal yang perlu kamu lakukan, dimana kamu mungkin sudah harusnya gitu ya di sini kalau yang aku lihat mengadakan perubahan dari sikap yang kamu lakukan, dari hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan kamu, yang mungkin ini yang membuat kamu jadi gampang dikendalikan, jadi gampang dikontrol oleh orang-orang yang mengambil manfaat dari kelemahan-kelemahan kamu ini. Oke, kita lihat ya. Four of Swords, Six of Pentacles, dan Five of Swords dalam keadaan terbalik. Kamu lagi banyak hal di dalam pikiran kamu yang bikin kamu kurang nyaman, kurang tenang, gak punya kedamaian gitu ya. Mungkin ini kamu lagi overthinking, kamu lagi sulit untuk bisa berpikir dengan tenang lah gitu loh. Rasanya ada aja masalah, rasanya ada aja konflik gitu. Dan kamu di sini kalau yang aku lihat dengan Five of Swords dalam keadaan terbalik, mungkin kamu dealing dengan orang yang suka cari perkara, suka cari suka apa ya, suka cari perkara lah intinya gitu ya. Dan kamu udah males, udah capek untuk terus-menerus ada di dalam konflik ini. Kamu hanya ingin gue bisa dapetin balance gue bisa balik lagi mendapatkan keseimbangan itu, dan mungkin kamu pengen mendapatkan keadilan gitu loh di dalam situasi dan kondisi ini. Cuman mungkin kamu ngerasa apa yang gue lakukan selalu kayak berbalik ke gue gitu loh. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, gue udah berusaha melakukan apa yang gue bisa gitu loh. Dan gue pengen mereka juga bisa dong ngelakuin hal tersebut. Gue nggak bisa dong gue terus-terusan yang ngasih, gue yang terus-terusan support, gue yang terus-terusan mengakomodasikan supaya segala hal bisa berjalan. Gue juga pengen apa yang gue butuhkan, apa yang gue perlukan itu juga bisa diberikan orang ini gitu loh, karena aku ngelihat ini ada sangkut pautnya dengan seseorang. Dan buat beberapa dari kamu, kembali lagi, ini adalah orang yang sempat mungkin memiliki hubungan dengan kamu, dimana kamu merasa bahwa situasi dan kondisinya tidak adil buat posisi kamu, dan ini yang berusaha kamu lagi fighting gitu ya, untuk mendapatkan apa yang seharusnya kamu dapatin. Mungkin buat beberapa dari kamu ini bukan masalah kamu sempat berada di dalam
hubungan yang sudah sampai ke pernikahan dan punya anak dan lain sebagainya. Tapi mungkin di masa sebelumnya kamu sering support gitu loh. Kamu sering provide, kamu sering kasih apa gitu ya, ataupun mereka sering pinjem uang atau make uang kamu gitu loh. Dan di saat ini tuh kamu ya lu balikin dong. Kan kita udah nggak bareng-bareng dan lu punya tanggung jawab ke gue. Cuman buat beberapa dari kamu, seakan-akan rasanya, walaupun kamu sudah tidak mempunyai satu hubungan khusus dengan seseorang, orang ini masih banyak menuntut dari kamu. Dan kamu udah capek gitu loh. Kamu udah banyak berkompromi, kamu udah banyak mentolerir apa yang mereka lakukan. Dan mungkin gue tuh cuma pengen dikasih ketenangan batin gitu loh. Itu pun gue gak bisa dapetin karena orang ini selalu ngerecokin kamu. King of Pentacles, Ace of Cup, dalam keadaan terbalik ya, Ace of Cup-nya, Ten of Swords. Iya, ini ada masalah dengan masalah materi kalau yang aku lihat. Mungkin ada orang yang mempergunakan kamu gitu loh, untuk apa yang dia butuhkan. Masing-masing orang berbeda. Tapi kalau buat beberapa dari kamu, aku lihat ini ada masalah mengenai materi. Ada orang yang memang nggak mau ngelepasin kamu, tapi juga tidak mau bertanggung jawab, tapi juga tidak mau berkontribusi gitu ya di dalam hal ini. Nggak mau punya hubungan yang jelas, tidak mau, tahu nggak, yang seperti itu. Tapi dia ingin mengeruk keuntungan. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu berhubungan dengan orang yang memang suka mengontrol, suka mengendalikan, dan dia pengennya ya apa yang menurut gua bener aja, gitu. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kamu sudah banyak kecewa, udah banyak tersakiti, udah banyak merasa terhianati gitu ya. Dan kamu masih punya sakit hati banget gitu loh dengan orang ini. Cuman eh Ten of Swords, udah sakit hati banget. Cuman seakan-akan orang ini ataupun kenangan-kenangan tersebut tuh masih mempunyai kontrol terhadap diri kamu. Nah, ini yang perlu kamu rubah, kurasa itu. Memberikan waktu, dan buat beberapa dari kamu mungkin kamu berusaha untuk mengendalikan situasi dan kondisi supaya kamu tidak terhanyut dalam segala hal itu. Kamu berusaha untuk mempunyai goal lain, kamu berusaha untuk fokus di dalam karir kamu, pekerjaan kamu, keuangan kamu, bisnis kamu gitu ya, mengatur planning dan lain sebagainya. Tetapi yang satu kamu lupakan mungkin adalah pemulihan ini terhadap diri kamu dan terhadap perasaan kamu, hati kamu, ini yang perlu kamu juga sempatkan waktu untuk mengadakan pemulihan ini gitu loh, supaya ini tidak berdampak kepada hubungan-hubungan kamu selanjutnya gitu. Cuman mungkin kadang-kadang ada orang ya yang tidak mau dealing dengan perasaan-perasaan itu dan punya kecenderungan untuk mengalihkan kekecewaan dia ke hal lain karena dia nggak mau ngadepin perasaan ini gitu loh. Dia nggak mau berurusan dengan perasaan ini karena hal ini tuh masih punya cengkraman yang kuat sekali gitu loh di dalam dirinya. Five of Wands dalam keadaan terbalik. Tapi kayak kamu tuh udah kehabisan tenaga untuk fight gitu ya. Kayak rasanya tuh kayak gue nggak bisa lagi untuk memperjuangkan ataupun untuk memperjuangkan hal ini seperti apa yang gue mau. Cuman di sini kalau yang aku lihat juga, kamu ini punya kecenderungan untuk terus berkompromi.
gitu loh, terus berkompromi, terus mentolerir perbuatan orang lain. Seakan-akan mungkin kamu ngalahin diri kamu sendiri gitu loh untuk hal itu. Dan mungkin ini yang perlu kamu ubah. Kadang-kadang kita harus speak up, harus berani bicara, harus berani berdiri untuk diri kita sendiri, membela kebenaran untuk diri kita sendiri dan kebaikan diri kita sendiri. Kadang-kadang ada orang yang ya udahlah gue diam aja, ya udahlah gue diam aja, ya udahlah gue nurutin aja, ya udahlah gue ngerti dan lain sebagainya, yang membuat posisi dia tuh jadi nggak kemana-mana. Dan bahkan membuat dia jadinya akhirnya bisa dikontrol karena orang ini tahu kelemahannya dia. Oh, dia nggak mau, dia selalu ngalah, oh dia selalu bisa ngerti, oh dia gampang dimanipulasi, oh dia gampang dikerjain, oh dia gampang dimanfaatin dan lain sebagainya. Dan keengganan untuk mau fight buat diri dan kebaikan sendiri ini yang aku lihat perlu kamu lakukan ya. The word card dalam keadaan terbalik. Supaya apa? Supaya bisa mengakhiri si circle ini. Kalau enggak, ini enggak akan bisa diselesaikan dengan tuntas. Nah, kayak yang tadi aku cerita, aku ngerasa antara kamu dengan masa lalu kamu ataupun dengan seseorang ini belum terselesaikan secara komplit, secara proper, secara benar. Kamu mungkin masih ngebuka celah-celah itu. Walaupun kamu udah sakit, walaupun kamu udah banyak menerima perlakuan yang nggak baik untuk kamu gitu ya. Tetapi dikarenakan kamu tidak mau menyelesaikan ini secara iya sudah selesai, dan kalau misalnya dia datang lagi, dia berusaha untuk ngelakuin A, B, C, D, E, F, G, kamu punya satu ketegasan, enggak, gue nggak bisa lagi, kita udah selesai, kita udah finish gitu ya. Itu adalah satu sikap, mau berani bersikap. Tapi selama kamunya tidak berani bersikap, tidak berani untuk mengambil satu tindakan yang tegas untuk situasi ini supaya berakhir, kamu akan selalu dikontrol. Kamu akan selalu dikontrol. Termasuk saat kita masih memiliki anger gitu ya, masih memiliki kemarahan, masih memiliki sakit hati, masih memiliki apa yang kita pikir, udah kok gue udah gak mau lagi sama orang-orang itu, gue udah gak mau lagi mikirin itu. Tapi di sini kamu masih punya satu hal, satu perasaan gitu ya, yang membuat kamu tidak mendapatkan damai sejahtera itu. Itu tanpa kita sadarin mempengaruhi loh hidup kita. Karena apa? Pemaafan, pemulihan, penerimaan kita akan satu situasi dan kondisi, itulah yang melepaskan kita. Itulah yang membuat kita bisa jalan maju ke depan dengan lebih ringan. Bukan dengan gampang ya, dengan lebih ringan. Yang namanya orang mengalami satu sakit hati, satu kedukaan, satu kehilangan dan lain sebagainya. Bukan berarti begitu dia sudah melepaskan, dia mengikhlaskan, bukan berarti nggak ada tuh yang namanya sakit hati, nggak ada tuh yang namanya sedih. Tetapi apa? Dengan dia melepaskan dan mengikhlaskan secara tulus dan mengampuni masa lalunya, mengampuni apapun itu yang perlu diampuni gitu ya, termasuk dengan dirinya sendiri. Itu dia berdamai dengan masa lalunya, dia berdamai dengan dirinya sendiri, sehingga apa? Dia mengambil pelajaran itu dan dia bisa menjalani masa depannya juga dengan baik, dengan pelajaran-pelajaran yang sudah didapetinnya itu. Sehingga dia bisa ngelihat nih, apa yang perlu gue rubah, apa yang perlu gue benerin dari guenya sendiri, dari orang-orang yang gue biarin masuk ke dalam kehidupan gue. Kalau orang yang tidak mau, dia masih berusaha kayak defense gitu loh, kayak defense dan enggak kok, gue nggak apa-apa, gue nggak mau lagi terima orang ini, gue nggak ini. Tapi selama kemarahan itu masih nyantol di situ, itulah yang menjadi akhirnya bibit-bibit yang nggak baik gitu ya. Knight of Pentacles,
perlahan tapi pasti. Jangan terburu-buru, bersabar kepada dirimu sendiri. Cuman kalau aku lihat di sini, ada satu tawaran yang akan hadir ke kamu. Dan buat beberapa dari kamu, karena ini adalah pembacaan mengenai cinta asmara, ini bisa berhubungan dengan hal tersebut. Mungkin dia tidak sewah yang kamu harapkan, mungkin pun dia tidak sewah atau seperti apa yang pernah kamu temui di masa lalu kamu gitu ya. Mungkin orang ini adalah orang yang benar-benar takes time. Tapi orang ini tuh orang yang perlahan tapi pasti gitu loh. Tapi ini bisa jadi adalah kamu, di mana kamu perlu melakukan satu perubahan, tetapi ini bisa kamu lakukan secara perlahan-lahan gitu loh, tidak kesusu-susu. Bereskan dulu hal-hal yang perlu kamu bereskan. Hal-hal yang tadinya kamu ya sudahlah, ya sudahlah, ya sudahlah. Nah, itu perlu kamu kamu perlu fight untuk diri kamu. Karena tidak ada yang terbaik, orang yang terbaik yang bisa memperjuangkan kebaikan untuk diri kamu adalah kamu sendiri. Ya, oke. Taurus, ini adalah readingan untuk kamu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah nonton videonya, kita lanjut ke yang couple-nya. Oke, Taurus yang berpasangan Desember 2021, maaf ya kalau ada bunyi-bunyi, ini lagi renovasi rumah di sekeliling aku. Waktu aku shuffle, aku merasakan ada kayak sesuatu yang kamu nantikan. Mungkin ini adalah hubungan kamu gitu ya, banyak hal yang mungkin perlu diselesaikan, tetapi buat beberapa dari kamu kayak gue udah capek deh untuk mengupayakan dan mengusahakan segala sesuatunya di dalam hubungan ini gitu loh. Kayaknya kamu udah banyak kasih kerja keras kamu gitu loh di dalam hubungan ini, tetapi mungkin orang yang sedang dealing sama kamu itu terus menerus membuat kamu menanti agar apapun itu yang kamu inginkan itu terwujud gitu loh, seperti kayak endless gitu mungkin ya. Oke, itu mungkin beberapa dari kamu. Kita masuk ke dalam readingannya ya. Eight of Cup dalam keadaan terbalik, kembali lagi gitu loh, kembali lagi kepada sesuatu yang sudah sempat dia tinggalkan. Buat beberapa dari kamu, mungkin tadinya kamu melihat nggak ada lagi yang perlu dipertahankan dan lain sebagainya, dan kamu mungkin walking away, tetapi ini juga mungkin adalah orang yang dealing sama kamu pada saat ini. Orang ini mungkin punya kecenderungan pergi datang, on off di dalam hubungan kamu ya. Dan ini dia kembali lagi. Ten of Pentacles dalam keadaan tegap. Kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu menerima orang ini mungkin dikarenakan kamu ya udah menikah mungkin ya sama dia dan sudah punya anak dan lain sebagainya, dan kamu ingin keluarga kamu tetap utuh. Buat beberapa dari kamu sudah punya banyak impian, cita-cita, planning, kamu pengen menikah dengan orang ini, dan mungkin tadinya hubungan ini sempat renggang gitu ya, tetapi demi untuk bisa mewujudkan cita-cita ini ya kamu menerima orang inilah kembali ke dalam kehidupan kamu. Tapi buat beberapa dari kamu, ini mungkin spesifik sekali, kamu berhubungan dengan orang yang sudah menikah ya, ataupun sudah punya hubungan dengan orang lain. Five of Pentacles. Dan ini ya pastinya sulit ya situasinya. Kalau ini adalah kamu yang spesifik tadi aku bilang, kamu berhubungan dengan orang yang sudah punya pasangan, dan mungkin mereka agak sulit untuk meninggalkan pasangannya karena sudah berkeluarga dan lain sebagainya, ataupun sudah lama dan lain sebagainya, dan kamu ngerasa ini nggak adil buat gue. Cuma buat beberapa dari kamu,
Kalau yang aku lihat di sini. Oke. The High Priest dalam keadaan terbalik. Situasinya masih membingungkan. Kamu nggak tahu orang ini tuh mau menetap bersama kamu ataupun meninggalkan kamu. Kamu nggak yakin bahwa orang ini mau mempunyai masa depan dengan kamu, karena kamu mungkin sering mengalami yang namanya ditinggalkan begitu saja, diabaikan begitu saja perasaannya, dan kayak nggak dipeduliin gitu loh. Kayak rasanya kayak, ya pokoknya kalau mereka lagi kesel ataupun lagi ada dalam satu situasi yang tidak menyenangkan buat mereka, mereka bisa pergi dan melakukan apa saja yang mereka pengenkan, tapi tidak mempertimbangkan gitu loh. Perasaan-perasaan orang yang ditinggalin ini kayak apa. Bagaimana mereka mungkin ngerasa dicampakin, mereka diabain, mereka nggak dihiraukan, dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini sangat membuat kamu tuh frustasi. Kamu kayak bingung gitu loh. Ada dalam satu hubungan, tetapi hubungan yang tidak jelas arah dan tujuannya, keberlangsungannya juga, karena yang kayak ngikutin si satu pihak ini. Dia mau misalnya dia mau ada di sini, ya kamunya juga harus ngikutin. Dia lagi nggak mau ada di sini, ya kamunya harus bisa ngerti. Dia mau lagi sama kamu, kamunya ya harus bisa nerima dia. Dia lagi bosen dan dia lagi pengen cari kesenangan di tempat lain, ya kamunya ya kayak begitu rasanya gitu loh. Yang pastinya ya frustasi, ngadepinnya kayak apa. Sedangkan mungkin kamunya sendiri tidak punya keberanian untuk bicara apa yang kamu pengenin, bertindak apa yang kamu harus lakukan. Kamunya juga nggak tahu harus bagaimana. Ini masih banyak tekanan, masih banyak hal-hal yang bikin kamu rumit gitu loh di dalam kepala kamu. Oke. Sebelum aku ya ini eight of one dalam keadaan terbalik, dan mungkin buat beberapa dari kamu masalah komunikasi itu sangat sangat memperparah gitu loh. Mungkin mereka orang yang tipikal, kalau gue lagi pengen ngomong ya gue ngomong, kalau gue lagi nggak mau ngomong ya nggak bisa gitu loh. Tapi kalau gue lagi pengen ya ayo ngomong. Tapi kalau kamunya berusaha untuk, ini gimana sih, kita harus ngomongin dong, kita harus bicarain dong, kita harus ini dong gitu ya. Jadi kayak seakan-akan ini tuh cuma satu jalur gitu loh. Si hubungan ini tuh kayak satu jalur aja. Kalau yang di sininya lagi aktif, ya yang di sini juga harus ikutan. Nggak boleh yang namanya kamu marah atau kamu ngerasa tersinggung atau kamunya sedih atau kamunya apa ya, kamunya harus adapt dengan, dan kamunya harus adjust dengan dia gitu loh. Yang pastinya ya stres ngadepin orang yang seperti ini, dan kamu juga mungkin ngerasa orang ini tuh punya banyak hal yang ditutupin, hal yang dirahasiain dari kamu, banyak hal yang nggak dibuka gitu loh, yang mereka simpen sendiri, dan kamu punya insting mungkin ya, bahwa ada hal yang gue nggak tahu, dan gue harus ngelumat ini semua, gue harus memproses ini semua sendiri, dimana gue juga nggak tahu jawabannya gitu. The Wheel of Fortune. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ini adalah kamu berhubungan dengan orang yang tidak pasti. Orang yang berubah-berubah dalam pikirannya, dalam keinginannya, dalam perasaannya. Orang yang kayak bukan orang yang labil lagi, tapi ABG labil gitu. Udah ABG labil. Itu jadi yang dia benar-benar nggak tahu
Tapi dia hanya mengikuti dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya, keinginan-keinginan yang ada di dalam dirinya tanpa mempertimbangkan orang lain itu punya perasaan apa, bagaimana dampaknya, bagaimana pengaruhnya, bagaimana ke kesehatan mentalnya, ke masalah emosinya, bahkan sampai ke masalah fisik dan lain sebagainya. Dia nggak peduli, yang penting gue, yang penting apa yang gue pengen, apa yang bikin gue bahagia, apa yang bikin gue happy, apa yang gue butuhin, apa yang gue mau. Itulah yang terpenting. Yang lain itu harus ngikutin dia, timingnya dia, ngerti apa yang dia mau, dan lain sebagainya. Knight of Pentacles. Dan kamu ngerasa bahwa hubungan ini ya nggak kemana-mana, nggak maju, nggak mundur. Iya, kalau misalnya ada peran serta gitu ya, untuk orang ini bisa setidaknya membuka jalan atau memperlancar, atau oke lah nggak memperlancar, memburu-buru gitu ya, tetapi stuck, nggak kemana-mana. Karena mungkin mengikuti perubahan-perubahan dia yang kadang dia, oke lah gue udah nggak mau lagi sama lo, udahlah kita udahan aja, udahlah gue pergilah, tiba-tiba datang lagi. Tiba-tiba dengan janji-janji manisnya dia. Tiba-tiba dengan offering-offering, tawaran-tawarannya dia. Bahkan mungkin buat beberapa dari kamu kayak ngeliat, ini orang tuh kayak punya kepribadian yang berbeda gitu loh. Kayak sehari gue ngeliat dia begini, besok dia begitu, besok dia mau udahan aja, besoknya lagi dia mau berkeluarga sama gue. Sekarang dia maunya A, besok maunya B. Sekarang dia ninggalin gue, besok dia datang lagi ke gue. Dan ini tuh berubah-ubah sampai kamu nggak bisa keep up lagi, kamu nggak bisa ngikutin lagi alurnya dia. Kamunya pusing, udah bingung gitu loh. Dan ya kayak muter-muter di sini aja. Ini kayak satu situasi yang ya di situ-situ aja. Kayak kamu sama dia mungkin kayak orang yang uh, pisah nyambung, datang pergi sampai kamu akhirnya mungkin udah ngelihat pattern dan polanya, ya ya udah lo pergi nanti juga paling datang lagi, ya udah lo pergi nanti juga datang lagi, jadi begitu. Tetapi ya sampai kapan? Dan mungkin ya ada hal-hal yang bikin dia memang nggak bisa pergi lepas dari kamu begitu saja. Mungkin masih ada hal yang diinginkan dari kamu. Tapi selama kamu membuka pintu itu, membuka kesempatan itu, membuka celah itu untuk mereka keluar masuk, nggak ada gemboknya itu pintu, nggak dikunci itu pintu, siapa aja bisa datang masuk, keluar masuk. Dia pun bisa datang keluar masuk, walaupun saat dia keluar mungkin dia menyakiti kamu, ada yang diambil dari kamu dan lain sebagainya, yang membuat kamu jadi sedih, yang membuat kamu jadi merana, yang membuat kamu jadi nggak karu-karuan. Tetapi selama kamu membuka pintu selebar-lebarnya dan nggak memberikan batasan-batasan itu, selamanya juga orang ini akan bebas, karena mereka mempelajari hal tersebut, bahwa gua akan selalu diberikan celah, bahwa pintu ini akan selalu terbuka buat gue. Jadi gua mau nggak ngomong misalnya seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, gua mau anggurin gitu aja, ataupun gua begitu dia ngomong, kamunya akan sangat aktif dan kamunya akan itu lagi gitu loh. Dan itu yang dia pelajarin. Kadang-kadang kita tanpa sadar, dengan cara seperti itu kita ngajarin bagaimana orang harus memperlakukan kita. Dan kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak pengen nih terjadi sama diri kita, tapi kita biarkan hal itu terus diperlakukan terhadap kita, sehingga orang lain belajar, oh ternyata itu nggak apa-apa. Seven of Pentacles. Sedang diusahakan. Walaupun memusingkan, walaupun membuat frustasi, tapi sedang diusahakan supaya hubungan ini bisa mungkin berjalan lagi. Walaupun nggak kemana-mana. Four of Cup. Di dalam hubungan ini, kalau kamu mungkin ngelihat orang yang di-link sama kamu mungkin rasanya seperti ini, ataupun ini adalah kamu. Karena nih,
Three of Swords ya. Ada satu hal yang menyakitkan, ada hal-hal yang menyakitkan di sini. Mungkin dengan melihat, oh kayaknya mereka sudah jenuh, kok kayaknya mereka nggak ada di dalam hubungan ini sih, cuman raganya aja. Tapi seakan-akan ya begitu-begitu aja. Ya begitu-begitu aja, nggak kemana-mana. Nggak ada keinginannya untuk membuat hubungan ini berkembang, maju, lebih baik, dan lain sebagainya. Sedang diupayakan tapi. Cuman mungkin di saat kamu berupaya, yang kamu lihat adalah orang yang seperti ini. Yang sepertinya dia nyantol di mana, pikirannya nyantol di mana, hatinya nyantol di mana, dirinya nyantol di mana, tapi ada bersama kamu. Walaupun dia datang kembali kepada kamu dalam kehidupan kamu, dianya begini, di awang-awang. Ten of Swords. Hanya menyakitkan kalau yang aku lihat dengan adanya Ten of Swords di sini. Hanya menyakitkan. Dia udah banyak sekali melakukan hal yang sudah sampai mungkin kamu udah baal. Udah yang ada tinggal marah, yang ada cuman pusing, yang ada cuman mumet. Udah kayak aduh kok kayaknya gue udah gak kuat lagi, karena ini udah kayak udah sampai di batasnya kamu gitu loh. Udah, atau bahkan udah lewat kali ya, udah lewatin batas kesabaran kamu, kebaikan kamu, dan lain sebagainya. Dengan Ten of Swords ini biasanya udah sakitnya banget gitu loh. Tapi apa yang kamu lakukan dengan keadaan ini? Apakah kamu terus memberikan celah? Apakah kamu terus membukakan pintu untuk si orang ini ataupun hal yang dilakukan terhadap kamu terus terjadi? Ataukah kamu ingin menutup pintu ini supaya kamu tidak terus-menerus diperlakukan semena-mena, disakiti, dimanfaatkan, diselingkuhin, dihianatin, dibohongin, dan lain sebagainya? Karena kalau yang aku lihat, ini udah merupakan kayak pattern. Udah kayak satu polanya mereka. Dan kamu terus dari satu sword ke 2 pedang, ke 3 pedang, ke 4 pedang, sampai ke 10. Mau diterusin lagi? Ataukah kamu ingin menaruh tanda stop? Stop ya. Dan kamu waktunya angkat bicara. Apalagi kalau misalnya di saat kamu berupaya terus orangnya malah kelihatan malas-malesan, kelihatan ogah-ogahan, kelihatan gak berselera, kelihatan jenuh, bosen, dan lain sebagainya. Ataupun itu adalah alasan-alasan dia, di mana kamu udah mati-matian ini nanem segala sesuatu yang bisa kamu tanam, ngorbanin segala sesuatu yang bisa kamu korbanin sampai habis-habisan. Apakah kamu masih membiarkan orang itu bisa terus menyakiti kamu? Ataukah ini adalah waktu untuk kamu bilang enough is enough, cukup sudah cukup? Karena itu adalah keputusan kamu sendiri. Ya. Oke. Di sini aku lihat energinya. Aku kalau kayak gini tuh sering ditanyain, jadi apa dong jalan keluarnya? Ya jalan keluarnya apa? Kalau kamu misalnya ngadepin orang yang udah megang pisau dan sering nusukin kamu, apakah kamu jalan keluarnya berdiri di depan dia dan terus membiarkan dia nusukin kamu, atau kamu keluar dari ruangan itu dan kamu bilang sama orang itu, gua kagak mau ditusuk-tusuk lagi, gua kagak mau disakitin lagi. Dan itu harus tegas. Gitu loh. Oke? Nine of Swords, banyak pikiran, stres gitu loh. Kalau yang aku lihat tuh lagi banyak banget pikiran yang bikin kamu stres, banyak tekanan, banyak hal yang bikin kamu nggak tenang gitu ya, buat kamu jadi
mungkin jadi sulit tidur, kamu jadi nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus, dan ini berpengaruh ke dalam apa ya, hal-hal yang lain gitu, ya kan? Karena banyak hal yang menyakiti kamu dan kamu banyak menanggung tanggung jawab bahkan yang mungkin bukan merupakan tanggung jawab kamu. Kembali lagi, pilihannya ada di kamu, ya. Oke, aku melihat di sini ada energinya Pisces, Virgo, ada energi Capricorn, Taurus kamu ya, Scorpio, Cancer, Gemini, Libra. Oke, Taurus, harus kuat, harus tegas untuk diri kamu sendiri. Oke, ini adalah untuk kamu. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.